Om Swastiastu, perkenalkan saya Dila Rusta Devi dengan NIM 1913081006. Saya dari 6A Kimia. Baik, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas pengolahan air dan limbah industri, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan air baku menjadi air minum. Yang pertama yaitu untuk pengertian air. Air adalah zat kimia yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Nah, air sendiri menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik atau 330 juta mil kubik tersedia di bumi. Air sebagian besar terdapat di laut, yaitu air asin dan pada lapisan-lapisan es di kutub dan puncak-puncak gunung. Akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Nah, air dalam objek-objek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah. Run-off meliputi mata air, sungai, muara, dan satu kesatuan tersebut itu akan menuju laut. Air bersih itu penting bagi kehidupan manusia, karena banyak tempat di dunia terjadi kekurangan persediaan air. Selain di bumi, sejumlah besar air diperkirakan terdapat pada kutub utara dan selatan pada planet Mars. Air dapat berwujud padatan es, cairan air, kemudian gas juga, yaitu uap air. Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. Untuk pengaturan air yang kurang baik dapat menyebabkan kekurangan air. Nah, air sendiri merupakan substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air sendiri bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Pada kondisi standar itu tekanannya 100 kPa atau 1 bar dan temperatur 273,15 Kelvin atau bisa dibilang 0 derajat Celcius. Zat kimia ini merupakan suatu zat pelarut yang penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya seperti garam-garam, gula, asam, dan beberapa jenis dan banyak macam molekul organik. Air sendiri sering disebut sebagai pelarut universal karena air melarutkan banyak zat kimia. Air berada dalam keseimbangan dinamis antara fase cair dan padat di bawah tekanan dan temperatur standar. Dalam bentuk ion, air dapat dideskripsikan sebagai sebuah ion hidrogen atau H+ dan bisa bersosiasi berikatan dengan ion hidroksida OH-. Selanjutnya yaitu karakteristik air. Karakteristik yang pertama yaitu fisik airnya sendiri, yaitu kekeruhan. Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan industri. Kemudian yang kedua merupakan temperatur. Untuk kenaikan temperatur air sendiri menyebabkan penurunan kadar terlarut. Kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu warna. Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme atau bahan-bahan tersubstansi yang berwarna dan oleh ekstrak senyawa-senyawa organik serta tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, solid atau zat padat. Nah, kandungan zat padat sendiri menimbulkan bau busuk
juga menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut. Untuk zat padat sendiri dapat menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Yang kelima itu bau dan rasa. Nah, bau dan rasa sendiri dapat dihasilkan oleh adanya organisme dalam air seperti alga. Nah, karena adanya alga sendiri, ada gas seperti H2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobik dan oleh adanya senyawa-senyawa organik tertentu. Kemudian sebelahnya ada karakteristik kimia air. Di sini ada pH. Nah, pembatasan pH ini dilakukan karena mempengaruhi rasa, korosivitas air, dan efisiensi klorinisasi. Untuk beberapa senyawa asam dan basa lebih toksik dalam bentuk molekuler, di mana disosiasi senyawa-senyawa tersebut dipengaruhi oleh pH. Untuk yang kedua yaitu DO, dissolved oxygen. Nah, untuk DO sendiri merupakan jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer atau udara. Untuk semakin banyaknya jumlah DO, maka kualitas air semakin baik. Satuan DO biasanya dinyatakan dalam persentase saturasi. Kemudian yang ketiga, BOD, Biological Oxygen Demand. Nah, untuk BOD sendiri adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik atau zat pencerna yang terdapat dalam air buangan secara biologi. BOD dan COD digunakan untuk memonitoring kapasitas self-purification badan air penerima. Nah, yang keempat merupakan COD atau Chemical Oxygen Demand. Untuk COD sendiri merupakan banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimia. Untuk reaksinya itu biasanya 95% terurai. Untuk zat organiknya dengan rumus O2 menjadi CO2 plus H2O. Yang kelima, kesadahan. Untuk kesadahan air tinggi akan mempengaruhi efektivitas dalam pemakaian sabun. Namun sebaliknya dapat memberikan rasa yang segar. Dalam pemakaian untuk industri seperti air kettle, air pendingin atau pemanas. Nah, adanya kesadahan dalam air tidak dikehendaki. Kesadahan yang tinggi bisa disebabkan oleh adanya kadar residu terlarut yang tinggi dalam air. Yang keenam merupakan senyawa-senyawa kimia yang beracun. Nah, kehadiran unsur arsen atau as pada dosis yang rendah sudah merupakan racun pada manusia sendiri, sehingga perlu pembatasan yang ketat sebesar 0,05 mg per liter. Kehadiran besi dalam air bersih menyebabkan timbulnya rasa dan bau logam, menimbulkan warna koloid merah yaitu karat. Kemudian untuk akibat oksidasi oleh oksigen terlarut yang dapat menjadi racun bagi manusia. Seperti itu. Kemudian yaitu karakteristik air bersih dan air kotor. Untuk karakteristik air bersih dan air kotornya sendiri, ciri-cirinya air bersih jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Kemudian suhunya itu sejuk dan tidak panas. Kemudian ada bebas unsur-unsur kimia yang berbahaya seperti besi, seng, raksa, dan mangan. Kemudian tidak mengandung unsur mikrobiologi yang membahayakan seperti colitinja dan total coliform. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk karakteristik air kotornya sendiri tentu jelas berwarna kotor, suhunya panas, mengandung unsur-unsur seperti Fe, Zn, Hg, dan Mn. Biasanya juga air ini mengandung campuran zat-zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih, serta bermacam-macam zat organik berasal dari penguraian tinja, urin, dan sampah lainnya. Kemudian substansi organik dalam air buangan sendiri terdiri dari dua gabungan
yakni gabungan yang mengandung nitrogen, misalnya urea, protein, dan asam amino misalkan. Kemudian untuk gabungan yang tidak mengandung nitrogennya sendiri, misalnya lemak, sabun, dan karbohidrat. Nah, ini juga termasuk selulosa. Untuk fungsi air dalam kehidupan, tentu jelas untuk mengontrol suhu tubuh. Kemudian yang kedua, faktor penting untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi ke dalam tubuh, yaitu membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh, sehingga semua sel dan organ tubuh termasuk otak, ginjal, jantung, limpa, paru-paru, itu dapat tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga itu detoksifikasi, yaitu membawa sisa-sisa pembakaran tubuh termasuk racun-racun ke alat sekresi sehingga metabolisme tubuh berjalan baik. Ini berarti semua zat yang ada di dalam air minum ikut ke dalam tubuh dan peredaran darah. Kemudian yang keempat, fungsi lainnya yaitu bagi kesehatan. Kulit menjadi lebih sehat, membantu penurunan berat badan, menurunkan risiko serangan jantung, membantu sendi dan otot menjadi rileks, kemudian juga melancarkan proses buang air besar dan menambah energi serta kesegaran tubuh. Untuk standar air baku untuk air minum. Nah, di sini yang dapat diketahui untuk kadar pH yang dianjurkan untuk air minum adalah sebesar 6,5 hingga 8,5. Dan untuk air bersihnya sendiri sebesar 6,5 hingga 9,0. Sedangkan untuk kadar pH air ideal yaitu 7 atau netral. Air bersih dan sehat biasanya mengandung beberapa zat yang baik untuk kesehatan. Sudah saya singgung sebelumnya untuk air bersihnya seperti apa untuk standar air baku untuk air minum. Nah, di sini juga tertera Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menteri Kesehatan per 4 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Jika sudah memenuhi syarat-syarat atau standar air baku untuk air minum. Kemudian standar kualitas air minumnya sendiri, untuk air minum idealnya tentu yang pertama itu jernih, yang kedua tidak berbau, yang ketiga tidak berwarna, yang keempat tidak berasa, yang kelima tidak mengandung kuman maupun bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, air minum juga seharusnya tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh, tidak korosif dan tidak menimbulkan endapan. Nah, di sini juga ada teknik pengolahan air. Gambar yang saya tampilkan ini merupakan pengolahan air bersih teknik water treatment plant atau lebih populer dengan akronim WTP, nanti akan dijelaskan. Nah, untuk proses atau teknik pengolahan air ini dibagi menjadi 3 unit, yaitu yang pertama unit penampungan awal atau intake. Unit ini dikenal dengan istilah unit sadap air atau intake. Unit ini berfungsi sebagai tempat penampungan air sebagai sumber airnya. Nah, selain itu, unit ini dilengkapi dengan bar skin yang berfungsi sebagai penyaring awal dari benda-benda yang ikut tergenang dalam air seperti sampah, daun, kayu, dan benda-benda lainnya. Kemudian yang kedua ini yang saya tampilkan gambar pada slide atasnya yaitu water treatment plant. Nah, untuk pada tahap ini
merupakan unit penampungan awal diproses melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap koagulasi. Pada tahap ini, air yang berasal dari penampungan awal diproses dengan menambahkan zat kimia, tawas, atau zat sejenis seperti zat garam besi, atau dengan menggunakan sistem pengadukan cepat atau rapid mixing. Nah, air yang kotor atau keruh umumnya karena mengandung berbagai partikel koloid yang tidak terpengaruh gaya gravitasi sehingga tidak boleh mengendap dengan sendirinya. Untuk tujuan dari tahap ini adalah menghancurkan partikel koloid yang menyebabkan air keruh, sehingga terbentuk partikel-partikel kecil, namun masih sulit untuk mengendap dengan sendirinya. Maka ada tahap lagi, yaitu tahap flokulasi. Nah, proses flokulasi ini adalah proses menyisihkan kekeruhan air dengan cara menggunakan partikel untuk dijadikan partikel yang lebih besar. Nah, kemudian juga berikutnya ada tahap pengendapan atau sedimentation. Nah, pada tahap ini partikel-partikel flok tersebut mengendap secara alami di dasar penampungan karena massa jenisnya lebih besar dari unsur air. Selanjutnya, ini merupakan tahap terakhir, yaitu tahap penyaringan atau filtration. Nah, pada tahap ini, air disaring melewati media penyaring yang disusun dari bahan-bahan biasanya berupa pasir dan kerikil silica. Proses ini itu ditunjukkan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut dan tak terlarut. Nah, secara umumnya setelah melalui proses penyaringan, air langsung masuk ke unit penampungan akhir. Namun untuk meningkatkan kualitas air, kadang diperlukan proses tambahan seperti pertukaran ion atau ion exchange. Nah, proses pertukaran ion ini bertujuan untuk menghilangkan zat pencemar anorganik yang tidak dapat dihilangkan oleh proses filtrasi atau sedimentasi. Nah, proses pertukaran ion juga dapat digunakan untuk menghilangkan arsenik, kromium, kelebihan fluorida, nitrat, radium, dan uranium. Kemudian juga proses penyerapan atau absorption. Nah, pada proses ini untuk menyerap atau menghilangkan zat pencemar organik, senyawa penyebab rasa, bau, dan warna. Nah, biasanya dengan membubuhkan bubuk karbon aktif ke dalam air tersebut. Kemudian yang terakhir merupakan proses diffeksi atau diffection. Nah, sebelum masuk ke unit penampungan akhir, air melalui proses diffeksi terlebih dahulu, yaitu proses pembubuhan bahan kimia klorin yang bertujuan untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme berbahaya yang terkandung di dalam air tersebut. Untuk teknik terakhir merupakan unit penampungan akhir atau reservoir. Nah, setelah masuk ke dalam tahap ini berarti air sudah siap untuk didistribusikan ke masyarakat atau air dapat digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk segala aktivitas dapat digunakan masyarakat karena sudah melewati tahap akhir yaitu penampungan. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan atau presentasi saya kurang dari kata sempurna. Baik, akan saya tutup. Terima kasih. Om Santi.